Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Annyeonghaseyo. Bertemu lagi dengan Muti SM di sini. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kalau nanti kawan-kawan ingin menyampaikan atau mengungkapkan suatu benda berada di suatu tempat seperti itu. Sebagai contohnya, misalnya, ada kantin di mall, lalu tidak ada uang di mesin ATM, lalu ada orang di toilet, ada satpam di depan pabrik, seperti itu. Tidak ada teman di Korea, tidak ada bank di depan pabrik, seperti itu ya. Lalu tidak ada mall di sekitar rumah, atau ada kantor di samping Edia Cafe, seperti itu. Jadi kawan-kawan itu nanti setelah belajar di chapter ini atau di video ini, kawan-kawan akan bisa mengungkapkan kalimat-kalimat seperti ada kantin di mall dan sebagainya. Yang jelas ada sesuatu benda di suatu tempat, atau ada suatu tempat di suatu lokasi, seperti itu. Atau ada suatu gedung, suatu tempat di suatu wilayah, seperti itu ya kawan-kawan ya. Jadi pada intinya adalah kita hari ini akan belajar juga penggunaan dari ada, seperti itu ya. Ada, ini karena versinya beda, jadi adanya kemana-mana ya. Intinya kita akan belajar penggunaan ada, lalu dan ini tidak ada, gitu ya. Tidak ada, apa sih bahasa Koreanya? Apa sih bahasa Koreanya ada, dan apa sih bahasa Koreanya tidak ada, dan bagaimana penggunaan si ada dan tidak ada ini dalam satu kalimat. Jadi targetnya adalah kawan-kawan bisa mengucapkan atau mengungkapkan keberadaan suatu benda di dalam suatu tempat, gitu. Nah, ada itu ada dua bentuk ya kawan-kawan ya. Ini ada yang isem nida, ada juga yang isoyo. Pada pertemuan saat kita membahas imnida sama iyeyo, saya kurang lebih sudah menjelaskan apa sih bedanya yang berakhiran nida dan berakhiran oyo. Dari segi artinya sama saja, tapi dari situasi penggunaannya, atau pada situasi seperti apa saya harus menggunakan isem nida, dan pada situasi seperti apa saya harus menggunakan yang isoyo, seperti itu. Sudah saya sampaikan, jika situasinya formal atau kita tidak akrab dengan lawan bicara kita bisa menggunakan isem nida, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita sudah akrab misalnya di suatu pabrik, teman-teman itu punya rekan kerja dari segi umur berbeda sedikit atau sama, tapi setiap hari bertemu, bahkan bagiannya itu sama. Nah, tapi hanya bertemunya di tempat kerja saja, gitu loh. Jadi bukan teman akrab sekali, teman-teman bisa menggunakan isoyo. Tapi kalau misalnya teman-teman mau menyebutkan misalnya tidak ada material di gudang, seperti itu. Ada material ini di gudang. Teman-teman mau menyampaikan kepada atasan atau langsung sajangnya. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan adanya dengan yang isem nida gitu. Tapi kalau nanti misalnya sudah misalnya dari sajang nimnya itu atau dari pimpinan itu tidak memberikan satu jarak yang kelihatannya saya harus formal sama dia gitu, harus resmi gitu loh. Dan sajang nimnya itu sering ngajak teman-teman bercanda, teman-teman boleh menggunakan lagi isoyo, seperti itu. Jadi intinya
Semnida atau isoyo itu adalah dilihat dari tingkat keakraban antara si pembicara dengan lawan bicara gitu. Situasinya akrab atau tidak akrab gitu ya. Begitupun dengan yang tidak ada opsemnida dan opsoyo, tinggal artinya sama, tinggal nanti dilihat bagaimana situasinya, formal atau tidak formal, atau akrab atau tidak akrab. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan perlu diketahui juga ada di sini dan tidak ada di sini adalah isemnida dan isoyo atau opsemnida dan opsoyo di sini adalah untuk mengungkapkan ada atau tidak ada dalam situasi atau dalam kala waktu yang sekarang. Jadi teman-teman kalau mau bilang sekarang di Korea ada, misalnya sekarang di Korea ada apa ya, misalnya ada festival atau misalnya segini, lebih spesifiknya di Cheonggyecheon. Kawan teman-teman pasti tahu Cheonggyecheon yang dekat Dongdaemun. Di Cheonggyecheon ada, atau di ini deh, di Sungai Hanggang ada festival kembang api. Nah, jika kejadian adanya itu saat ini, maka teman-teman boleh menggunakan isemnida atau isoyo. Tapi kalau teman-teman mau menyampaikan kemarin di Hanggang atau di Sungai Han ada festival kembang api, maka tidak boleh digunakan isemnida atau isoyo, karena ini untuk yang untuk menyebutkan ada dalam situasi, dalam kala yang lampau, dalam waktu saat ini, bukan kemarin. Nanti pembahasan mengenai ada yang dalam bentuk kemarin atau dalam bentuk lampau itu akan dijelaskan saat kita membahas bentuk lampau, gitu ya kurang lebih teman-teman ya. Misalnya ada apel nih, kita mau bicara ada apel. Ini sebenarnya ada apel ini adalah struktur bahasa Indonesia, yang mana sebenarnya kalau dilihat dari gramatikal atau dari tata bahasanya, ada apel ini merupakan kalimat yang salah, karena ada ini adalah predikat, yang mana dalam bahasa Indonesia predikat itu harus berada setelah subjek. Nah, apel ini adalah subjek. Kalimat yang benar secara gramatikal adalah apel ada. Tapi di Indonesia itu ada apel sangat lazim dipakai. Jadi kalau kita bilang apel ada, mungkin tidak salah, bisa juga gitu ya. Tapi orang Indonesia itu mengucapkan apel ada itu lebih lazim atau lebih sering dengan adanya dulu baru apelnya. Dalam kata lain, dengan kata lain adalah adanya di predikatnya di depan, subjeknya di belakang, seperti itu. Nah, sebenarnya tapi yang lazim ini tapi walaupun gramatikalnya salah karena sudah lazim, maka saya tidak bisa bilang salah, karena salah satu penggunaan bahasa itu tidak hanya harus dilihat dari segi gramatikalnya saja, tetapi kelaziman yang mana tidak membuat canggung. Jika membuat canggung, nanti orang akan berpikiran salah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini bahasa Indonesia teman-teman. Kalau bahasa Koreanya, ini yang dikatakan bahasa Korea itu dari segi gramatikalnya pun sudah benar, dari segi kelazimannya pun mereka mengucapkan apelnya dulu baru adanya gitu. Sebenarnya nanti bisa juga sih mereka menyebutkan adanya dulu atau apelnya, tapi dalam situasi tertentu ini dilihat dari segi kalau bahasa tingginya itu kalau kita bilang hanyong itu apa ya? Saya lupa dalam bahasa linguistiknya. Tapi nanti bisa juga ada situasi, tapi itu bahasa tulis ya, bahasa lisan ya teman-teman. Ada kalanya nanti nyebutin adanya dulu baru apalnya, karena dia ingin menekankan adanya.
apa sih ininya ya kalau disebutnya angnyeong itu eh, dari segi pragmatiknya gitu, dari segi penggunaan situasinya yang mana ingin ditekankan terlebih dahulu. Oke, apel itu bahasa Koreanya apa teman-teman? Betul sekali, sagwa. Uh, Oke, nah karena apel ini adalah subjek, maka kita harus menggunakan. uh, saya pernah sampaikan juga kalau sebuah benda pada saat dia pada saat dia sudah ada di dalam kalimat dan dia punya status gramatikalnya subjek, maka di kalimat tersebut kita harus menambahkan si benda ini dengan partikel subjek, karena ini adalah ciri khas bahasa Korea yang mana jika benda dalam satu kalimat berstatus sebagai subjek, maka harus ditambahkan partikel untuk menentukan bahwa dia adalah sebuah subjek dan seorang ya. Nah, di sini jika benda tersebut kata dari benda tersebut berakhiran vokal, maka kita tambahkan ga di belakangnya. Sebaliknya jika berakhiran konsonan, kita bisa tambahkan i di belakangnya. Maka apel bahasa Koreanya kan sagwa, karena dia berakhiran vokal lengkap ini ya, maka kita tambahkan ga di belakangnya menjadi sagwaga, seperti itu. Lalu ada tadi apa bahasa Koreanya? Betul sekali, isemnida atau isoyo. Itu. Nah, lengkapnya jadi bagaimana teman-teman? Sagwaga isemnida atau sagwaga isoyo. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bicara sama sajangnim, tapi sajangнимnya jarang kelihatan di kantor, di tempat kerja gitu ya. Intinya teman-teman tuh jarang sekali bertemu, dan dalam satu kesempatan teman-teman itu bertemu dan menyatakan sajangnim ada apel gitu ya, apel ada, maka teman-teman bisa menyampaikan dengan sajangnim sagwaga 있습니다. Tapi kalau sajangнимnya sudah akrab, tiap hari ketemu, tiap hari sering ngajak kita bercanda gitu ya, teman-teman bisa menggantinya menjadi sagwaga 있어요 gitu. Tapi kalau sama teman di pabrik misalnya, sama teman dari Vietnam, dan walaupun usianya mungkin agak beda setahun atau 2 tahun, teman-teman lebih muda atau teman-teman lebih tua, tapi kalau di tempat kerja ya teman-teman boleh bilang sama teman lain negaranya itu dengan bilang 사과가 있어요 gitu, 사과가 있어요 gitu, 사과가 있습니다. sama 사장님 사과가 있습니다, 사장님 사과가 있어요. Atau sama misalnya teman dari Vietnam, Nguyen ya, teman-teman pasti udah tahu nih kalau orang Vietnam banyak sekali yang namanya Nguyen gitu ya. Nguyen itu mungkin margaja ya, saya tahu, mudah-mudahan saya nggak salah. Nguyen sih gitu ya. Tapi bukan Nguyen. Biasanya sih mereka tidak menyebutkan Nguyen juga sih. Ada juga yang sebut Uyen. Saya punya teman Vietnam, ada yang dipanggil Uyen, ada juga dipanggil Tia. Nah, misalnya saya ibaratkan dengan Tia. Tia sih, 사과가 있어요 gitu. Osa 먹어요 gitu. Tia, ini ada apel, buruan dimakan gitu. Tia sih, 사과가 있어요. osa 먹어요 gitu ya. Nah, kita perpanjang lagi nih. Tadi kan cuma apel ada kan, kita tambahkan si apel itu ada di suatu tempat gitu ya. Apel ada di atas meja. Ini bahasa Indonesia seperti ini nih. Harusnya sih kadang-kadang juga sebutnya ada apel di atas meja seperti itu. Tapi lagi-lagi teman-teman harus tahu bahwa yang subjek itu adalah apelnya. Nah, kalau di bahasa Korea strukturnya menjadi apelnya dulu. Pokoknya bahasa Indonesia sama bahasa Korea itu struktur kalimatnya yang sama dari segi letak subjek itu pasti ada di depan. Selebihnya beda. Sebagai contohnya, apel kan tadi subjek ya, ada ini kan predikat, di atas meja ini adalah keterangan tempat. Nah, keterangan tempatnya itu harus maju ke depan, teman-teman. Ada itu pasti harus paling belakang, karena struktur bahasa Korea itu predikat harus selalu di
belakang, penutup kalimat. Nah, di atas mejanya pun tidak langsung kita taruh di atas mejanya, ini pun harus dimajukan lagi, meja, atas, lalu di, gitu. Pelan-pelan ya teman-teman, nanti kalau sering terus membuat kalimat seperti ini sudah terprogram, nanti tersistem sendiri bagaimana kita mengubahnya dari struktur bahasa Indonesia ke struktur bahasa Korea. Nah, apelnya itu tadi bahasa Koreanya sagwa ya, ada ganya karena apel adalah subjek. Lalu meja, ceksang, atas itu bahasa Koreanya wi, di itu bahasa Koreanya ada itu bahasa Koreanya 있습니다 atau 있어요. Jadi bagaimana teman-teman kalimat lengkapnya? 사과가 책상 위에 있습니다. 사과가 책상 위에 있어요. Bilang sama 사장님 bagaimana? 사장님, 사과가 책상 위에 있습니다. Nah, kalau bilang sama teman yang dari Vietnam, tia sih, 사과가 책상 위에 있어요. 어서 먹어요. Gitu. Tia itu apelnya ada di atas meja, buruan dimakan, seperti itu. Mengerti ya teman-teman ya, kurang lebih ya. Nah, ini kan tadi kita udah kalau ini kan kalimat ya tadi ya, yang dari sini ke teman-teman ya, 사과가 책상 위에 있습니다. 사과가 책상 위에 있어요. Misalnya kita ambil dari yang 있어요 nih. Sebenarnya nanti kawan-kawan itu akan lebih sering menggunakan bentuk yang 있어요 kalau menurut saya, karena jarang sekali nanti kawan-kawan itu bertemu dengan atau dihadapkan pada situasi yang resmi gitu atau yang tidak akrab ya. Pastikan karena teman-teman itu akan lebih banyak berkomunikasi dengan rekan kerja atau mungkin ibu-ibu di kantin seperti yang menyediakan kita makan gitu. Nah, itu biasanya mereka selalu menciptakan suasana yang akrab. Jadi itu kenapa coba saya bahas di sini pakainya yang 있어요 aja ya. Nah, teman-teman, 사과가 책상 위에 있어요 itu adalah pernyataan gitu atau kalimat. Nah, kalau misalnya ada bentuk sepertinya, seperti ini nih, ada tanda tanyanya, sudah pasti ini tuh pernyataan. Salah, pertanyaan. Nah, kalau di sini artinya apel ada di atas meja, maka pertanyaannya artinya jadi bagaimana? Apel ada di atas meja, gitu ya. Sebenarnya hanya tinggal dinaikkan saja intonasinya. Dalam bahasa Indonesia pun seperti itu. Apel ada di atas meja. Apel ada di atas meja. Nah, apel ada di atas meja itu pernyataan. Apel ada di atas meja, kalau naik berarti pertanyaan. Sama Korea pun seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau kita dalam bentuk formal, kalimat formal, kalimat pernyataan formal bahasa Indonesia, kita bisa tambahkan apakah gitu. Jadi apakah, anggap aja di pertanyaan ini artinya apakah? Apakah apel ada di atas meja gitu. Nah, kalau pertanyaan kayak gitu jawabannya bagaimana teman-teman? 네, 있어요. 아니요, 없어요. Ya, berarti kan jawabannya ya ada atau ya tidak ada. Nah, bahasa Koreanya yaitu 네, 있어요nya ada gitu kan. Kalau bahasa Koreanya enggak, jawabannya kalau tidak berarti tidak, koma tidak ada. Nah, ini tidak untuk menyangkal ya. No kalau dalam bahasa Inggrisnya. No. Nah, 없어요 bahasa Koreanya tidak ada gitu. Kawan-kawan gak usah nyebutin lagi. 사과가 책상 위에 있어요. 네, 사과가 책상 위에 있어요. Nggak perlu sepanjang itu walaupun tidak salah. Tapi dalam bahasa percakapan, atau lisan selalu menginginkan ringkas gitu, yang singkat, padat dan jelas gitu ya. Jadi kawan-kawan hanya perlu menyebutkan 네 있어요 kalau tidak ada, 아니요 없어요 gitu. Misalnya tanya nih sama misalnya sama ajuma di kantin ya, sama ibu-ibu di kantin, 아주머니 atau 아줌마 사과가 책상 위에 있어요. Nanti si ajumannya bilang 네 있어요. Kalau nggak ada berarti bilang 아니요 없어요
gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya seperti ini ya gambarnya ya. Tadi apa? Kalau ini ada tanda tanyanya, apakah ya, ini apakah atau tidak perlu apa juga. Apel ada di atas meja gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita ganti si cek sang nya ini dengan ODY, kira-kira artinya apa ya gitu kan. Sama-sama pertanyaan nih teman-teman. Nah, ODY itu mungkin sudah ada banyak yang tahu. ODY itu artinya mana, bukan di mana ya teman-teman. Mana sebenarnya, tapi D-nya itu ya E ini gitu. Tapi kadang-kadang dilesapkan E-nya ODY gitu. Itu jadi merangkap artinya di mana deh, seperti itu. Nah, kalau misalnya si cek sang nya kita ganti menjadi ODY, jadi apakah artinya? Yuk kita coba yuk. Tadi ODY itu artinya mana ya? Nah, kita dari subjeknya dulu nih kalau mau menerjemahkannya. Subjek kita tadi apa? Sagwa, apel, sagwa, berarti apel isoyo ada, itu di teman-teman, di mana gitu. Jadi yang di mana itu sebenarnya ODE, tapi kalau dalam bahasa percakapan ODE-nya, E-nya itu sering dilesapkan sehingga ODE itu pun mau tidak mau akhirnya banyak diterjemahkan menjadi di mana, walaupun sebenarnya artinya adalah mana saja gitu ya. Jadi saga ODE isoyo artinya apel ada di mana. Nah, kalau misalnya pertanyaan seperti ini, jawabannya kira-kira seperti apa? Pastikan apel ada di suatu tempat gitu ya. Kita harus menyebutkan suatu tempatnya itu. Jawabannya adalah sesuai gambarnya. 사과가 책상 위에 있어요. apel ada di atas meja gitu. Kalau misalnya saya tanya lagi, 사과가 어디에 있어요? Artinya apel ada di mana? Kita bisa jawab, 사과가 냉장고. 냉장고 artinya apa teman-teman? Ada yang tahu? Saya kasih tahu ya. 냉장고 itu artinya kulkas. Kalau dalam apa artinya dalam? Ada yang tahu nggak? Dalam itu artinya an. Perhatikan, 냉장고 안에 있어요. Jadi 사과가 냉장고 안에 있어요. Artinya sagwa ada di, an itu dalam, 냉장고 kulkas gitu ya. Teman-teman bisa menggantinya dengan arah yang lain. Nanti berikutnya ada penjelasan depan, belakang, samping, depan, belakang, atas, bawah, seperti itu ya. Atau teman-teman bisa menjawab lebih singkat lagi. 사과가 nggak usah dipakai pertanyaannya. 사과가 어디에 있어요? 책상 위에 있어요. 사과가 어디에 있어요? 냉장고 안에 있어요.